Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi tentang metodologi ekonomi Islam. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu tim penyusun presentasi kelompok 3 dengan saya sendiri, Ipong Siti Aisyah, dengan NPM 2301010111, 2 Herianto dengan NPM 2401010111, 3 Dwi Haryono dengan NPM 2401010112. Kami berharap melalui pemaparan ini, teman-teman dapat memahami serta lebih jelas mengenai konsep, landasan, dan ruang lingkup metodologi dalam ekonomi Islam. Demikian sebagai penghantar, mari kita mulai masuk ke pembahasan slide selanjutnya. Selanjutnya, pada slide kedua ini, kita akan membahas tentang definisi dan konsep dasar metodologi ekonomi Islam. Secara umum, metodologi dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur yang digunakan untuk membentuk suatu ilmu pengetahuan serta menguji kebenaran suatu teori. Nah, dalam konteks ekonomi Islam, metodologi memiliki posisi yang sangat penting. Ia bukan sekedar cara berpikir, tetapi juga menjadi standar ilmiah dalam membangun teori-teori ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Metodologi ekonomi Islam berarti kita membangun ilmu ekonomi dengan bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, yang kemudian diperkuat oleh ijma, qiyas, ijtihad, pemikiran para ulama, dan tentu saja membuktikan empiris dalam realitas kehidupan. Dengan kata lain, metodologi ini menghubungkan antara nilai-nilai syariah dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Tujuan utamanya adalah agar setiap teori atau kebijakan ekonomi yang kita kembangkan tidak hanya memenuhi aspek rasionalitas akademis, tetapi juga selaras dengan maqasid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan kesejahteraan, distribusi yang merata, dan pada akhirnya mencapai pahala atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan memahami metodologi ini, kita bisa membedakan mana ilmu ekonomi Islam yang benar-benar bersumber dari wahyu dan nilai syariah, dan mana yang sekedar teori konvensional yang tidak sejalan dengan prinsip Islam. Jadi, metodologi menjadi fondasi utama dalam membangun ekonomi Islam yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga bernilai ibadah. Slide selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan, yaitu metodologi ekonomi Islam. Secara sederhana, metodologi bisa kita artikan sebagai seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur yang digunakan untuk membentuk ilmu pengetahuan dan menguji validitas sebuah teori. Dalam konteks ekonomi Islam, metodologi ini menjadi standar berpikir ilmiah untuk membangun teori ekonomi yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas, serta pemikiran para ulama, yang kemudian dipadukan dengan bukti-bukti empiris. Tujuan utamanya adalah mengaitkan nilai-nilai syariah dengan realitas ekonomi yang sebenarnya, sehingga teori yang dihasilkan tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif. Metodologi ekonomi Islam
Ini berdasarkan pada 3 aspek filsafat ilmu, yaitu 1. Ontologi, yang membahas hakikat apa yang dikaji dalam ekonomi Islam, misalnya produksi, distribusi, konsumsi, sejahtera, dan keadilan sosial. 2. Epistemologi, yaitu dari mana sumber ilmu diperoleh. Dalam hal ini, sumber utama dalam Al-Quran dan Sunnah, lalu diperkuat dengan ijma, kias, akal, dan pengalaman empiris. 3. Aksiologi, yaitu untuk apa ilmu digunakan. Dalam ekonomi Islam, ilmu digunakan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, distribusi yang merata, serta mencapai tujuan maqasid syariah dan pahala. Ketiga aspek ini saling terkait dan menjadi fondasi yang membedakan metodologi ekonomi Islam dengan metodologi ekonomi konvensional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Herianto. Pada slide ini kita akan membahas unsur-unsur metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam itu dibangun atas 5 unsur pokok. Yang pertama yaitu worldview atau pandangan hidup. Ini adalah cara pandang Islam terhadap manusia, harta, dan kehidupan. Dalam pandangan Islam, semua aktivitas ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan tujuan utama, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemaslahatan umat. Kemudian yang kedua, sumber rujukan, yaitu ekonomi Islam itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, kemudian diperkuat dengan ijma, qiyas, ijtihad para ulama, akal sehat, serta hasil observasi empiris. Jadi, metodologi ini bukan hanya normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial ekonomi. Yang ketiga yaitu objek kajian. Fokusnya adalah aktivitas ekonomi manusia seperti produksi, distribusi, konsumsi, keuangan, hingga kebijakan publik. Semua ini dipandang sebagai amanah Allah yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, metode. Dalam analisis ekonomi Islam menggunakan berbagai pendekatan. Bisa deduktif, yaitu menarik teori dari teks syariah. Bisa juga induktif, yaitu berangkat dari realitas empiris untuk mencari solusi yang islami. Selain itu, ijtihad dan analisis empiris menjadi sarana penting untuk merumuskan sebuah teori. Kemudian yang terakhir, prosedur. Ini merujuk pada langkah-langkah teknis dalam membangun teori, menguji validitasnya, serta bagaimana teori itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan prosedur yang jelas, metodologi ekonomi Islam bisa melahirkan ilmu yang terukur sekaligus relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi, kelima unsur ini, worldview, sumber rujukan, objek kajian, metode, dan prosedur, mereka itu saling melengkapi sehingga membentuk metodologi ekonomi Islam yang khas, berbeda dengan metodologi ekonomi yang konvensional. Rekan-rekan sekalian, setelah kita memahami unsur-unsur metodologi ekonomi Islam, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pendekatan metodologi dalam ekonomi Islam. Jadi, metodologi ekonomi Islam tidak hanya mengandalkan teori modern semata, akan tetapi berangkat dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari dua sumber utama ini, para ulama kemudian mengembangkan metode melalui ijma, qiyas, dan ijtihad yang selanjutnya
dikombinasikan dengan realitas empiris. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam metodologi ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pendekatan islamisasi ilmu, yaitu menyaring teori-teori ekonomi modern, lalu menyesuaikan agar sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan berbasis fikih yang berlandaskan hukum muamalah dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada dua metode utama yang sering dipakai. Yang pertama ada pendekatan deduktif, yaitu menarik teori dari teks syariah lalu diterapkan dalam praktik ekonomi. Sedangkan pendekatan induktif dimulai dari realitas empiris, kemudian dicari solusinya berdasarkan prinsip Islam. Selain itu, ada juga pendekatan elektik, yakni memadukan secara selektif teori ekonomi modern dengan nilai-nilai Islam tanpa kehilangan substansi syariah. Intinya, seluruh pendekatan ini menunjukkan bahwa metodologi ekonomi Islam itu bersifat komprehensif, yaitu memadukan wahyu, akal, dan pengalaman empiris dengan tujuan akhir yaitu mencapai maqasid syariah, yakni keadilan, kesejahteraan, dan falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah kita membahas tentang pendekatan metodologi dalam ekonomi Islam, selanjutnya kami akan membahas mengenai kerangka metodologi menurut Anas Zarko. Jadi, Anas Zarko ini menjelaskan bahwa metodologi ekonomi Islam dapat dipahami melalui 3 kerangka utama. Yang pertama adalah presumption and ideas, yaitu prinsip dasar atau asumsi-asumsi yang berangkat dari Al-Quran, Sunnah, serta maqasid syariah. Jadi, kerangka ini menegaskan bahwa fondasi awal ekonomi Islam selalu berpijak pada nilai-nilai wahyu dan tujuan syariah. Kemudian yang kedua adalah value judgment, yaitu penilaian nilai yang menjadi pembeda mendasar dari ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Misalnya tentang penegakan keadilan, kemudian pemerataan kesejahteraan, larangan riba, serta dorongan untuk distribusi dari harta yang lebih adil. Kemudian yang ketiga adalah positive economics, yaitu analisis nyata terhadap realitas ekonomi, tetapi tetap menggunakan prinsip dan nilai Islam dalam menilai serta mencari sebuah solusi. Dengan kata lain, ilmu ekonomi Islam tidak hanya normatif, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam kondisi ekonomi yang nyata di masyarakat. Melalui 3 kerangka ini, Zarko ingin menunjukkan bahwa metodologi ekonomi Islam bukan hanya bersifat kaku, tetapi mampu memadukan antara wahyu, nilai, dan realitas. Kemudian inilah yang membuat ekonomi Islam memiliki karakter ilmiah sekaligus syar'i, sehingga relevan apabila diterapkan dalam kehidupan modern saat ini. Baik rekan-rekan, pada slide ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup metodologi ekonomi Islam. Ruang lingkup ini pada dasarnya menjelaskan sejauh mana metodologi ekonomi Islam bekerja, mulai dari landasan hingga penerapannya. Pertama ada landasan filosofis. Di sini metodologi ekonomi Islam tidak hanya sekedar bicara teori, tetapi juga melihat filsafat ilmu. Kita membandingkan bagaimana ilmu pengetahuan dibangun dalam sudut pandang Islam dan perbedaannya dengan metode tradisional
atau konvensional. Yang kedua, definisi dan konsep metodologi. Pada bagian ini menekankan bahwa metodologi adalah seperangkat prinsip atau pedoman, aturan, dan kerangka yang dipakai untuk membangun ilmu ekonomi Islam. Yang ketiga, sumber ilmu dan validitas. Dalam ekonomi Islam, sumber utama ilmu berasal dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian diperkuat dengan ijma, qiyas, akal, serta pembuktian empiris. Dengan begitu, teori yang dibangun tidak hanya normatif, tetapi juga bisa diuji dalam realitas. Selanjutnya adalah pendekatan dan metode. Di sini metodologi menggunakan berbagai cara seperti deduktif, induktif, ijtihad, dan integrasi antara norma syariah dan analisis empiris. Yang terakhir, tujuan dan aplikasi. Ruang lingkup metodologi ini tidak berhenti pada teori, tetapi diarahkan untuk menghasilkan teori ekonomi Islam yang sesuai dengan maqasid syariah. Artinya, ilmu yang dihasilkan harus bisa menjadi pedoman dalam praktik ekonomi untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, distribusi yang merata, dan tentu falah atau kebahagiaan dunia akhirat. Jadi, secara sederhana, ruang lingkup metodologi ekonomi Islam ini mencakup dasar filosofis, konsep, sumber ilmu, metode, hingga penerapan praktisnya dalam kehidupan ekonomi. Dengan memahami ruang lingkup ini, kita bisa melihat bahwa metodologi ekonomi Islam bukan hanya soal teori, tetapi soal bagaimana mengaitkan nilai-nilai syariah dengan realitas ekonomi sehari-hari, sehingga ekonomi Islam bisa menjadi solusi yang nyata bagi kehidupan umat manusia. Kemudian untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dwi Haryono. Selanjutnya yaitu perkembangan historis metodologi ekonomi Islam. Dalam sejarah perjalanan ekonomi Islam dapat kita lihat melalui beberapa fase. Fase yang pertama, pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, praktik ekonomi dijalankan langsung berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Segala aturan muamalah, distribusi harta, hingga pengelolaan zakat dan baitul mal dijalankan sesuai tuntunan syariah. Hal ini menjadi fondasi utama lahirnya sistem ekonomi Islam. Fase yang kedua, memasuki abad pertengahan, kita melihat kontribusi besar para ulama dan pemikir muslim. Misalnya Abu Yusuf yang menulis kitab Al-Kharaj tentang sistem pajak Islam, Al-Ghazali yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam ekonomi, serta Ibnu Khaldun dengan teori siklus ekonomi dan pembangunan dalam mukadimahnya. Pemikiran para ulama inilah yang memperkaya metodologi ekonomi Islam, bukan hanya normatif tapi juga empiris. Fase yang ketiga, di abad ke-20 hingga sekarang lahir mazhab-mazhab ekonomi Islam modern. Ada mazhab Bakir As-Sadr dengan karya monumental Iqtisaduna yang menegaskan kemandirian ekonomi Islam. Mazhab mainstream yang mencoba memadukan teori ekonomi barat dengan prinsip-prinsip Islam secara selektif. Dan mazhab alternatif kritis
yang lebih menekankan evaluasi internal dengan pandangan bahwa pasti benar. Tetapi teori-teori ekonomi Islam tetap perlu diuji dan dikembangkan. Dari perjalanan sejarah ini kita dapat melihat bahwa metodologi ekonomi Islam harus berevolusi, dimulai dari praktik langsung dan masya Rasulullah, kemudian berkembang dalam literatur ulama klasik, dan sekarang bertransformasi menjadi disiplin ilmu modern yang siap bersaing dengan teori ekonomi konvensional. Jadi perkembangan historis ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukanlah ilmu baru, melainkan sebuah tradisi panjang yang selalu relevan dan dengan zamannya. Selanjutnya yaitu peranan metodologi ekonomi Islam. Peran metodologi Islam sangat penting karena menjadi alat ilmiah untuk membangun teori ekonomi Islam yang tidak hanya relevan dengan realitas tetapi juga selaras dengan syariah. Yang pertama, metodologi berfungsi membentuk teori ekonomi yang sesuai dengan nilai Islam. Artinya, setiap teori ekonomi yang lahir tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, serta prinsip maqasid syariah. Yang kedua, metodologi menjadi patokan ilmiah untuk membedakan ekonomi Islam dari ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional bertumbuh pada rasionalitas semata. Ekonomi Islam menambahkan dimensi wahyu dan nilai moral dalam analisisnya. Yang ketiga, mengarahkan tujuan ekonomi Islam. Tujuannya tidak hanya sebatas profit atau pertumbuhan, tetapi lebih luas, menciptakan kesejahteraan, keadilan sosial, distribusi yang merata, dan akhirnya mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, metodologi ekonomi Islam bukan sekedar teori di atas kertas, tetapi menjadi panduan praktis bagi para akademisi, pembuat kebijakan, maupun pelaku ekonomi untuk memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai syariah sekaligus bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi metodologi ekonomi Islam adalah fondasi yang menjaga agar ekonomi Islam tetap konsisten, ilmiah, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dari pemaparan tentang metodologi ekonomi Islam, dapat kita simpulkan bahwa metodologi ekonomi Islam adalah cara ilmiah untuk menciptakan ilmu ekonomi yang didasarkan pada petunjuk agama dan pemikiran, yang menggabungkan nilai-nilai syariah dengan kenyataan yang ada. Metodologi ini digunakan sebagai pedoman dalam membuat teori, mencoba praktik, serta mewujudkan keadilan, kepentingan bersama, dan kesuksesan bagi semua orang. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa metodologi ekonomi Islam bukan hanya kerangka berpikir akademis, tetapi juga pedoman praktis dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berorientasi pada keberkahan. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan,
silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami coba jawab atau kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.